Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Nadila Muthia Ramadhani dari SMA Negeri 4 Purworejo kelas 10-2. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai virus dan peranannya. Apa itu virus? Virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion yang artinya adalah racun. Virus merupakan mikroorganisme yang bersifat parasit yang membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Berikut ini ciri-ciri virus. 1. Merupakan peralihan antara benda mati dan benda hidup. Maksudnya virus sebagai benda mati jika berada di luar tubuh makhluk hidup karena tidak terdapat sel inang untuk berkembang biak. Sedangkan jika berada di dalam tubuh makhluk hidup, virus merupakan benda hidup sebab ia berkembang biak dengan adanya sel inang. 2. Dikatak makhluk aseluler karena tidak memiliki membran inti dan membran sel. 3. Tidak memiliki nukleus atau inti sel dan tidak memiliki sitoplasma atau cairan sel. 4. Dapat dikristalkan. 5. Memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. Berikut ini peranan virus yang menguntungkan. 1. Untuk membuat antitoksin. 2. Untuk melemahkan bakteri. 3. Untuk memproduksi vaksin. 4. Sebagai alat diagnosis. 5. Pemberantasan serangan hama. Virus juga merugikan bagi manusia karena dapat menimbulkan berbagai penyakit, diantaranya influenza, demam berdarah, polio, hepatitis, dan masih banyak lagi. Virus bereproduksi dengan dua cara, yaitu litik dan lisogenik. Daur litik terjadi ketika sel inang memiliki ketahanan yang lemah. Sedangkan daur lisogenik terjadi ketika sel inang memiliki ketahanan yang tinggi. Daur litik terdiri dari 5 fase. 1. Fase adsorpsi atau pelekatan. Pada fase ini virus menempel pada permukaan dinding sel bakteri yang memiliki protein khusus. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisozim atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding sel. 2. Fase injeksi atau penetrasi. Setelah terbentuk lubang, kapsid virus berkontraksi untuk memompa asam nukleatnya, bisa DNA atau RNA. 3. Fase sintetis, enzim lisozim akan menghancurkan DNA bakteri, sehingga DNA virus mengambil alih dan mereplikasi diri berulang kali dalam jumlah banyak. 4. Fase perakitan, kapsid yang disintetis akan terpisah. Bagian-bagian yang terpisah tersebut akan dirakit dan dijadikan kapsid virus yang utuh, kemudian DNA virus di dalamnya. 5. Fase lisis, ketika perakitan selesai, virus akan menghancurkan dengan enzim lisozim. Setelah dinding sel hancur, sel bakteri mengalami lisis atau pecah dan virus-virus baru akan mencari inangnya. Sama seperti daur litik. Bedanya setelah injeksi dilanjutkan dengan fase penggabungan. Pada fase ini, DNA virus menyisip menggabungkan diri di antara benang yang putus tersebut, dan akhirnya terbentuk DNA sirkuler baru yang telah disisipi DNA virus. Selanjutnya fase pembelahan. Pada fase ini, profag akan ikut membelah apabila bakteri membelah diri sehingga dua sel anakan bakteri akan mengandung profag di dalam selnya. Jadi pada fase lisogenik hanya terdiri dari 4 fase saja. Itulah penjelasan Syah mengenai virus dan perannya. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.